Dia menjatuhkan ponselnya di sampingku. Oh, Direktur Wu, apakah Wu Chen datang mencarimu lagi pagi-pagi ini? Tidak, dia tidak mencariku. Dia tidak mencarimu. Lalu apa kamu pergi mencari Direktur Wu Chen? Tidak. Di mana kalian sekarang? Oh, di rumahku. Hah? Apa? Apakah Direktur Wu meminta Wu Chen untuk menginap kemarin? Apa kalian tidur bersama? Tentu saja iya. Wu Chen berhasil mendapatkan Wu Yurong hanya dalam 1 hari. Dia sangat mengesankan dan aku bahkan tidak bisa membuat apa-apa. Tapi saat wanita ini bertindak dengan sikap seperti itu membuatku kesal. Batin Ri Luoi Bing. Direktur Wu, apa pikir kita perlu bicara? Tentu datanglah dan ke Nanchang kalau begitu. Apa itu dari Ru Bing? Hah? Iya, dia bilang dia mau ngobrol sekarang. Kalau begitu, aku akan mandi dulu dan bermake up supaya kelihatan cantik. Apa kamu akan langsung kembali padahal kamu baru saja tiba? Apa aku tidak mengganggumu dan paman jika aku tinggal di rumah? Kata Nona Wu kepada ibunya. Mama, siapa paman itu? Apa dia seorang yang pernah kutemui sebelumnya? Kenapa kamu penasaran dengan itu? Meskipun agak canggung hari ini, lebih baik memanfaatkan kesempatan untuk saling mengenal. Lagi pula pada akhirnya kamu harus berinteraksi satu sama lain di masa depan. Jika kamu tidak memberitahuku, lupakan saja. Kamu bisa memperkenalkan kepada paman lain kali. Aku akan pergi dulu lah mama. Anak ini sangat menarik. Berpindah tempat 40 menit kemudian di sebuah apartemen. Rubing. Hei, Tuan Wu tersayang, kamu benar-benar selalu berhasil memberiku kejutan. Terima kasih atas pujiannya. Apa kau cemburu? Cemburu sudah masa laluku. Aku tahu kalau kau sangat terampil, tapi tidak bisakah kamu menjalani hari tanpa membuatku marah? Tidak bisakah kamu lebih mempertimbangkan diriku, Wu Chen? Maaf membuat menunggu Nona Li. Oh, Nona Wu, silahkan masuk. Direktur Wu, kita berdua orang sibuk. Aku sarankan kita lewat argumen yang tidak perlu dan terus saja ke titik intinya. Apa maksudmu, Nona Wu? Apa kau mau berlutut dan meminta maaf padaku? Aku tidak mengerti kenapa aku harus meminta maaf padamu, Nona Li. Jika kau tidur dengan priaku, kau setidaknya harus menyapaku, bukan? Apa itu perlu? Dan tidak akan menikah denganku, dan aku tidak akan pernah berpikir untuk menikah lagi. Kami hanya menikmati hidup saja, Nona Lin. Tidak ingin ada perperangan atau penghalang untuk masa depan kalian bersama. Bukankah kau bukan wanita pertama yang tidur dengan Wu Chen? Dan kau juga tidak akan menjadi yang terakhir. Tidak ada perbedaan antara kau dan orang lain. Tak kusangka kau tidak punya tekanan menangani si King Ying, tapi kau sepertinya kurang percaya diri saat datang padaku. Aku dengar kalau Nona Lin belum ada pergerakan dengan Wu Chen. Ya, Wu Chen ku terkadang tidak bisa prediksi tindakannya. Dia seenaknya udelnya sendiri. Sebelumnya dia berkata dia akan menjadi laki-laki Su Qingying. Hanya dalam 1 hari dia melakukannya dan Su Qingying bersedia menjadi kekasih kecilnya hanya dalam 1 hari. Dan sekarang Direktur Wu juga masuk dengan radarnya. Cukup menakjubkan, bukan? Apa dia mau bilang kalau aku dan Su Qingying hanya bisa diperlakukan sebagai orang yang tidak penting atau lebih rendah? Itu tidak benar dan tidak yakin. Batin Nona Wu. Menghancurkan keluarga Ding, Wu Chen berusaha lebih keras tapi tidak berburu-buru untuk memilikinya. Yang berarti kalau yang ingin dia dapatkan pertama kali adalah hati Li Rubing. Naruto.
Kesabaran seperti ini memang berada dengan cara memperlakukan dan sukinging kesenangan dari formalitasme, eksklusivitas dan terhadap Leroy Bing. Direktur Bu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Nona Lin, kenapa kau harus seagresif ini? Nona Bu, berlututlah dan meminta maaf padaku. Ini tidak masuk akal. Baiklah kalau begitu, akan ku cipok saja keningnya. Apa yang dia maksud? Apa sedang dilakukan Wu Yurong? Mengapa dia menciumku? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku sangat memahami perasaanmu, Miss Lee, Nona Lee. Jadi tolong terima ciuman ini sebagai balas atas ciuman Mr. Wu kepada aku. Maafkan aku. Apakah kau puas sekarang? Kau ini Nona Lu, selalu saja seperti itu. Ngomong-ngomong, sayang sekali kau tidak ada di sini tadi malam. Jika tidak, kita bertiga pasti bisa barengan. Omong kosong macam apa ini? Apa yang dia bicarakan kepadaku? Nona Lee, apa kau sudah merasakan ketulusan permintaan maaf aku padamu? Atau apakah kau ingin aku meminta maaf kepadamu lagi? Direktur Wu, jangan katakan itu terus. Hanya orang yang sedang sakit kepala yang akan mengatakan hal seperti itu, bukan batin Nona Lin. Tidak ada gunanya berkomunikasi dengan orang seperti ini, batin Nona Lin. Oke, karena tidak ada yang perlu dikatakan, selamat tinggal Direktur Wu. Hubungan kami tidak bisa langsung memburuk begitu saja. Kita hanya bisa menjadi saudara atau menjaga jarak agar tidak saling mengganggu. Maafkan aku bisa menggunakan taktik ini untuk menjauhkanmu dari hubunganku dengan Bu Chen. Aku benar-benar telah jatuh cinta pada Bu Chen dari pandangan pertama. Sudah selesai bicara kah? Iya, Bu Chen, bisakah kau menemukan seorang wanita yang normal di masa depan? Mengapa mereka semua gila sih? Apa yang terjadi? Apa kau cemburu? Dia aku Sung Yung King dan sedikit aneh, tapi kejadian hari ini bahkan lebih keterlaluan daripada kemarin. Lupakan saja. Itu sudah terlalu, aku tidak ingin membahasnya lagi. Rupanya di sini Wu Bing nampaknya marah-marah kepada Bu Chen. Tampaknya Wu Yurong mengerahkan seluruh kemampuannya dengan terampil. Dia tidak membiarkan Leroy Bing unggul di dalam hal ini. Nona Wu Yurong ini, dia mungkin tidak akan segera proaktif provokasi Leroy Bing setelah contoh ini. Bagaimanapun Leroy Bing bisa tegas sampai akhir tanpa peduli dengan konsekuensi apapun, yang jauh lebih banyak daripada yang bisa ditangani oleh Wu Yurong. Kau juga harus memiliki kepercayaan diri dalam menangani berbagai hal, Wan Chen. Aku teringat. Saudara Iqbal, suatu yang serius terjadi. Nani? Dao tua dia melarikan diri. Anjir. Dao tua, sialan kau. Berani bertindak sembrono di wilayahku. Berani berkomplot melawan saudara iparku. Apakah kau juga ingin berkomplot melawanku? Witai, cepat katakan padaku, selain Ding Ruilong, siapa lagi yang telah mempertempatkan Ding Donghai? Apa rencanamu? Cepat katakan. Kau berakting tuli ya, cepat bicara dasar tua. Jika tidak, jangan pikir bahwa aku tidak berani menembak pelatuknya kepada kepalamu itu. Tuan muda, tenang tuan muda, saudara Chen akan datang untuk berbicara dengannya segera. Tidak baik untuk menghadapinya secara emosional seperti itu, tuan muda. Baiklah, apa yang kau katakan masuk akal juga. Teman-teman, ayo kita keluar untuk merokok, menenangkan pikiran. Jangan membuatnya takut dengan jumlah orang kita. Kamu punya rokok Samsu? Tidak. Baiklah. Di mana pasiennya? Kemana pasiennya pergi? Pasien sudah tidak ada. Kurang ajar, kenapa dia melarikan diri di wilayahku? Tuan muda, jendelanya terbuka. Masa dia lompat dari lantai setinggi ini?
Dia menghilang ketika kami sedang merokok di luar. Tapi jangan khawatir kakak ipar, saya telah mengirim orang untuk mencarinya. Dengan dia terluka seperti itu, dia tidak akan pergi jauh dari sini. Kita pasti akan menemukannya. Menjelaskan semua ini dalam satu tarikan nafas. Apa yang coba kau sembunyikan dariku? Sebelum aku bertemu dengan Dao Tua, satu-satunya orang yang dapat menekannya adalah Li Ruotai. Ditambah dengan nada sulit untuk menjelaskan ketika ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana hal ini terjadi sangat jelas. Tidak seperti itu kakak ipar. Saya yang benar adalah baiklah, aku tahu. Aku akan menemukan orang itu. Kakak ipar, kenapa Anda menutup telepon? Biarkan aku membantu Anda menemukan orang gila itu. Di sini Wu Chen mencoba untuk menyamar. Menurut samsara 1000 tahun, aku ingin bawa satu-satunya tempat yang bisa dikunjungi oleh Dao Tua itu adalah di sini. Rupanya di Wu Chen sudah tahu kemana Dao Tua itu pergi. Oi, Dao Tua, kau tidak bisa melarikan diri dariku. Kita pasti akan segera bertemu. Ganti scene di jalan kedua Sang Kui Yang Min, distrik barat Naruto. Inikah tempatnya? Jika aku tidak salah ingat, itu ada di sini. Ding Ruilong berada di Donghai dan dia telah menyiapkan beberapa rumah untuk pembawahan melarikan diri yang biasanya disebut sebagai safe house. Yang satu ini adalah satu-satunya safe house yang belum pernah digunakan. Kuncinya masih ada di sini. Lao Dao terluka parah dan dia menakan baju bersihan. Dan saat melarikan diri, dia pasti menemukan cara untuk mengganti pakaian dalam berjalan dan menghindari anak buah Tai. Dia tidak akan sampai tepat waktu. Perebutan ada di sana, bahkan sentuhan kehangatan ada di sini. Tidak ada debu, sangat bersih dan ada yang datang untuk membersihkan secara teratur. Mereka telah memikirkan sebagian cara untuk meningkatkan popularitas rumah ini sehingga tidak terlihat mencurigakan saat seseorang datang ke rumah yang sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Melihat sekeliling rumah ini, benda-benda yang mereka tempatkan di sini hanya bisa ada di sini. Baik, kita lihat kotak yang terkunci dengan kode. Ini dia. Wow, aku tahu kodenya. Dia nampaknya sayang sekali. Membuka kunci, membuka kontak adalah keterampilan paling dasar yang aku kuasai dalam ribuan tahun reinkarnasiku. Kata sandinya sudah dibobol dengan mudah. Dan tentu saja aku bisa melihat dokumen, uang, ponsel, senjata, pistol, peluru, dan lain-lain. Dengan semua ini, Dao Tua pasti akan datang. Tai, ya. Hei kakak ipar, apakah kau sudah menemukannya? Mintalah rumah sakit untuk mengirim ambulan ke jalan kedua Xianmin, distrik barat. Rupanya benar. Akhirnya aku aman. Haha. Rupanya di sini Dao Tua sudah sampai rumah penyamaran. Apa yang terjadi? Ada orang di dalam rumah ini. Rupanya Dao Tua mau menyerang Wu Chen. Mengapa melangkah sejauh ini? Wu Chen, apa yang terjadi? Aku tidak bisa mengalahkannya. Sekarang saat aku terluka parah berhenti ini, aku tidak bisa mengalahkan bahkan saat aku tak terluka. Tenang, jika aku ingin memkillmu, kamu masih sudah kill dalam 5 detik. Aku sudah mengambil ambulan untukmu. Lukamu tak akan kuat menahan cobaan seperti ini. Dia sepertinya tidak mau kan? Jika itu masalahnya, aku harus bisa lari. Kamu benar-benar tidak mau bicara denganku, Dao Tua. Pada usia 21 tahun, kau memasukkan kematian di lokasi kecelakaan mobil, menipu polisi, mengganti namamu 4 kali di pengasihan di Myanmar, dan akhirnya menjadi Liao Dao. Entah itu kelompok bunga emas atau kelompok Ding.
Tidak ada yang tahu nama asliku adalah Maling Shan. Nama ini sama saja dengan Sinu dihukum. Bagaimana dia bisa tahu siapa orang ini? Dengan kata lain, dia seharusnya juga menggali informasi tentang orang tua dan dua saudara perempuanku. Demi keluargaku, hari ini tidak ada pilihan lain selain berjuang mati-matian melawan Wu Chen. Mungkin kau benar, melindungi keluargamu dari bahaya adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang. Hei Datua, apa kau akan memberimu kesempatan? Lihat ini, ambil pistolnya, ini satu-satunya kesempatanmu. Kau bisa menembakku kapan saja. Kau mengambil pistol, ada peluru di dalamnya, lalu kill aku secara langsung. Aku mungkin tidak ada peluru di dalam pistol dan hanya menggodamu saja. Datua, apakah kau bersedia bertaruh denganku? Anjir, apakah perjudian adalah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk menghadapi Wu Chen? Omong kosong macam apa ini? Mau mengintimidasiku dengan pistol? Sedikit ini mengeluarkan senjata, membidik dan menarik pelatuk. Ketiga tindakan ini yang diperlukan oleh senjata. Menghadapi Wu Chen terlalu banyak langkah, sama dengan mendekati kematian. Apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Aku tidak sedikit berjudi, Lai Doi. Tenang dulu, menangani segala sesuatu dengan kepala dingin. Dan ngomong-ngomong, aku belum mengutarakan satu kata pun informasi yang ku ketahui tentangmu kepada orang lain loh. Tidak perlu menggunakan kata-kata itu untuk mengalihkan perhatianku, tidak ada gunanya. Sudah ku bilang, aku hanya ingin berbicara denganmu. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak memberitahu Li Taoirotai tentang keluarga Ding. Dan aku juga tidak akan memberitahumu. Aku tahu hal-hal yang tidak mengurusmu memberitahuku. Seperti pengaruh paling mematikan Ding Ruilong, Wang Reidai dan keluarga Wang yang dia suruh untuk kau bunuh. Di seluruh dunia hanya Ding Ruilong, aku dan pemimpin kelompok bunga emas Kunhan yang mengetahui hal ini. Bagaimana dia Wu Chen si kurang ajar ini bisa tahu? Dan Aing Tuan Ding Ruilong memukilnya, bukan? Antum salah satu tokoh anti grup bunga emas, keponakan sang pemimpin dan pengsaing terkuat dari pewaris grup ini, meninggal secara misterius 5 tahun yang lalu. Atas perintah pemimpin, aku mengejar si pembunuh itu melalui bertahun-tahun, namun tidak menemukan apapun di sana. Ini merupakan penyesalan besar dalam hidupku, dan mengungkap pembunuhan Tung adalah keinginanku yang belum selesai. Itu juga kudeta kedua Ding Ruilong, bukan? Kudeta atau bukan, tanpa bukti, aku tak hanya mengutarakan kata-kata saja. Pertama yang memberiku informasi asli, kau menindaklanjuti dengan informasi palsu untuk menipuku. Jadi kau mencoba membuatku mengkhianati keluarga Ding. Baiklah, sekarang saatnya kau putuskan, Wu Chen. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Masih berani bersembunyi, tidak ada kata-kata terakhir. Kau tidak akan bisa tersenyum sebentar lagi. Ini dia. Nampaknya Wu Chen hanya terkena peluru di sebelakangnya. Aku bahkan melesetkan tembakan. Apa kau tidak takut sedikit pun? Aku yakin kau tidak akan menembakmu. Apa yang kau maksud? Tidak ada sedikit pun rasa takut, tidak sedikit pun keraguan. Setelah bertahun-tahun bekerja di bidang ini pertama kalinya aku bertemu orang segila ini. Karena aku memberitahukan nyawamu pada Pisah Pesan ini, maka aku percaya apa yang kau katakan. Antum dibunuh oleh Ding Ruilong. Kau mengatakannya seolah-olah aku menipumu dan kau tidak akan mengejarnya lagi. Aku tidak akan mengarang penyesalan seperti ini milikmu. Ayo, aku tunjukkan buktinya bahwa dia dibunuh oleh Ding Ruilong. Apa? Benar-benar ada buktinya?
Makanya lu jangan banyak ngomong, duduk aja dulu. Lailoi, jika kau benar-benar ingin mengetahui kebenaran, aku akan kau berakting. Jika kau tidak bisa menipu orang ini, dia akan menggunakan kisah sebenarnya kepadamu. Apa yang dia telepon? Telepon Jiang Chuan dan katakan padanya kalau kau sudah melarikan diri. Aku akan menanyakan apa yang terjadi dan beritahu dia kalau Li Ruibing datang bersama orang-orang di waktu itu. Kau menyadarinya tapi gagal dan Li Ruibing terluka. Lihat bagaimana reaksinya lalu bicara tentang Aing Tun. Baiklah kalau begitu Wu Chen. Laili memang nomor itu dan setelah beberapa saat kemudian kau melarikan diri. Bagus, ayo apa yang kau katakan? Kau mencoba menyadari Li Ruibing dan bahkan menyakitinya. Dia tidak terluka parah. Kurang ajar. Bukankah aku sudah memperingatanmu untuk tidak menyentuh Li Ruibing? Sudah kubilang meskipun dia bersama Wu Chen, kau tidak boleh menyentuhnya. Dasar goblok. Tapi aku sudah melukainya. Aku harus menyelamatkan hidupku sendiri. Kamu mengerti? Kurang ajar. Apa yang kau lakukan? Tuan Jiang, bisakah kau bersikap lebih sopan? Aku mengambil uang untuk menyelesaikan sesuatu. Dan jika intelmu sangat salah, apa itu jadi salahku? Izinkan aku memperingatimu. Aku sudah bebas dari kekacauan keluarga Ding. Aku menyembunyikan fakta. Kalau kalian membunuh Ang Tung dari dulu, aku tidak akan memaafkanmu kalau bukan karena hubungan lama kita. Ang Tung? Kapan kau tahu hal itu? Kau menyembunyikannya? Jiang Chuan. Chen, kenapa kau bersama Dai Tua? Ding Ruilong tidak ada di kota Guang Selatan kan? Apa dia kembali ke kampung halamannya untuk menemui tua Tuan Ding? Aku mendengar tadi malam saat aku kembali ke kota Guang Selatan kalau Tuan Muda kembali ke kampung halamannya untuk urusan mendesak. Jadi dia benar-benar melukai Li Ruibing. Anjay, hal ini merusak fondasi aliansi antara keluarga Ding dan Li. Kedua keluarga akan menjadi musuh. Yang pasti mereka ini jika tidak, kenapa Tuan Muda bergegas kembali seperti itu? Aku penasaran. Aku mengatur semuanya dan aku juga mengacaukannya. Aku hanya bisa mengganggu Tuan Muda kembali ke kota Guang Selatan dan semuanya akan jatuh padaku. Kalau begitu, semoga beruntung Pak Tua. Jiang Chan tidak akan memberitahu keluarga Ding orang yang akan dikorbankan. Tidak akan tetap setia kepada keluarga Ding. Tidak peduli berapa setia mereka sebelumnya. Jiang Chuan tidak ingin mati. Lagi pula istri dan anaknya ada di luar negeri. Dan dia masih punya banyak sisa uang di rekening luar negerinya. Jika dia berencana untuk meninggalkan negara, dia pasti akan pergi ke sini dulu untuk mengumpulkan barang-barang sendirian. Laili, suruh orang-orangmu di Guang Selatan bersiap dan tangkap Jiang Chuan. Kamu mengerti, Dotua? Sekelompok orang itu berani membunuh Ang Tung. Apalagi aku bekerja untuk keluarga Ding, itu tidak sepadan. Baiklah, kau sudah memenuhi salah satu keinginanku dan aku berhutang budi padamu. Untuk itu aku akan menangkap Jiang Chuan untukmu. Suara apa yang ada di luar pintu itu? Sepertinya cukup banyak orang yang datang. Apa yang terjadi? Wu Chen, ini tidak akan mencoba trik apapun lagi padaku, bukan? Tuan Bu, kenapa kau di sini? Kalian semua tunggu di bawah. Jangan biarkan saudara-saudara yang masuk ke sini. Kita tidak membutuhkan orang sebanyak itu. Yang Gu harus keluar, berhati-hati saja. Jangan sampai mengganggu warga. Baik, tidak apa-apa. Laudau, ayo kita lanjutkan. Daradau, kau melihat pesannya bawa beberapa saudara ke sana. Cepatlah, tangkap Jiang Chuan kalau kau melihatnya. Tangkap Tuan Muda Chuan. Bro, gimana sih perintahnya? Jangan terlalu banyak tanya. Cepat tangkap dia. Oke, kalau begitu.
Kau menangkap Jiang Chuan karena kau ingin tahu apakah Ding Ruilong sudah lama mengkill Aung Tung. Aku akan memberitahumu saja kalau begitu. Ceritanya 5 tahun yang lalu, Aung Tung membawa orang melintasi perbatasan ke negara itu untuk membicarakan bisnis. Tapi dia ingin bekerja sama dengan Ding Ruilong dalam menyelundupkan batu giok, membuka saluran di keluarga Ding antara secara bertahap meningkatkan posisinya di perusahaan bunga emas. Tapi Ding Ruilong tidak tertarik dengan metode ilegal, jadi dia menolaknya. Aung Tung sama sekali tidak mengerti kepribadian Ding Ruilong. Dia merasa terhina jika dia mengancam Ding Ruilong untuk bekerja sama. Malam itu Aung Tung menghilang dari dunia ini. Apa? Iya, penyesalan seumur hidupmu sudah terpenuhi. Sekarang aku akan memberimu satu hadiah besar lah. Apa yang kau rencanakan, Bu Chen? Halo, Moshi? Kan Laudau lama ada di tanganku. Biaya tebusannya 100 juta dolar. Kenapa kau tidak mempertimbangkannya? Apa yang dilakukan? Siapa kau? Aku Wu Chen, pernah mendengarnya? Wu Chen, jadi Laudau gagal. Apa dia masih hidup? Dia masih hidup. Aku tidak mengkilnya. 100 juta dolar, bukankah itu terlalu berlebihan? Apa kau pikir aku akan memberikannya kepadamu? Dia di sini untuk mengkilku tapi tertangkap, dan aku hanya meminta uang. Itu murah loh. Apa kurang? Kau ini. Setelah berpikir berapa detik, hadiah komisi Laudau untuk misi ini adalah 30 juta dolar dengan tambahan 20 juta, total 50 juta dolar. Itulah batas yang bisa kau terima. Bawa Laudau ke perbatasan, lalu kita tukar uang dan sandra. Bos mengalah bos, sikapmu berbeda. Kau bisa menangani urusan Laudau. Bagaimana dengan Aung Tung? Apa kau ingin tahu siapa yang mengkill Aung Tung? Aung Tung, kau tahu, katakan. Setelah Wu Chen menceritakan kembali kisah pembunuhan Aung Tung, tapi Kuhan tentang kau yang tersetuju dengan Laudau untuk mengkill Wang Ryu dan demi Ding Ruilong. Laudau yang bilang padamu, aku bisa tahu kalau Ding Ruilong mengkill Aung Tung. Kenapa kau tidak bisa tahu kalau Ding Ruilong menyuruh Laudau untuk membunuh Wang Ruidai? Ding Ruilong dan aku adalah musuh bebuyutan. Aku akan memberitahu keluarga Wang tentang Wang Ruidai. Apa kau mengancamku? Bos, sepertinya akan perang. Wu Chen bilang dia akan memberiku hadiah besar. Apa yang dia lakukan? Tenanglah. Jika ini ancaman, aku tidak akan memberitahumu tentang Aung Tung. Kau ingin aku memberitahumu menyerang keluarga Ding? Tidak, urusanmu adalah milikmu dan urusanku adalah milikku. Kita tidak bekerja sama. Aku hanya menyatakan fakta bahwa untukmu keluarga Wang tidak akan melepaskan ini. Keluarga Li akan memutuskan semua hubungan. Jadi apa yang kau mau? Aku tidak mau 100 juta dolar, tapi aku ingin Laudau tinggal di Donghai agar bisa bekerja untukku. Jika kau setuju, aku akan mengatur pasangan. Kematian Wong Rung Tai dan tidak ada hubungan dengan bunga emas. Bagaimana dengan itu? Jadi begitu. Jika aku yang kau katakan itu benar, aku setuju. Halo Tuan, kau sudah mendengarnya dari Wu Chen? Ya, baik. Kenapa kau bisa gagal? Kami berenam tidak menangahkan sendirian. Jadi kau tidak mau melakukannya atau Wu Chen mengancammu? Aku ingin perubahan hidup. Mungkin aku sudah lelah dengan pekerjaanku selama ini. Kalau begitu lakukanlah. Baik bos. Selamat, kau telah bebas dari kota mafia. Tuanmu, aku tangkap Jing Chuan dan bawa dia ke Donghai secara rahasia. Dia berguna bagiku. Lihat jamnya, ambulannya. Aku sekarang tiba. Sedangkan untukmu, kita akan bicara setelah kau pulih. Tentu aku perlu tidur siang di rumah. Kalau begitu, dadah. Di sini berpindah tempat di hotel milik Wu Chen. Anjir, cukup capek juga. Ada yang bergerak-gerak di kakiku. Apa ini?
Anjir, Roy Bing langsung masuk di sana. Roy Bing, apa yang kau lakukan di sini? Au, hentikan Wu Chen. Siapa yang sedang kamu lakukan? Kau terlihat cantik dan manis. Aku ingin memberimu hadiah. Apa hadiahnya? Begitu ya? Kalau begitu, berikanlah padaku. Langsung terjadilah keenakan-enakan itu. Dan bagaimana ceritanya selanjutnya? Jangan lupa like dan komen ya bro. Tinggalkan pesan. Terima kasih sudah nonton. See you next time.